Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Perancangan Basis Data Pengelolaan Penjualan pada Kedai Rokok Rempah Cika Malang menggunakan diagram ER. Baik, perkenalkan, kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Juli Intan Mulyasari, dan kedua rekan saya, yang pertama Ainun Al-Fatihah dan Nanda Elga Adelia Khalid. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 1. Di sini yang akan kami bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir ruang lingkup penelitian. Kita masuk pada yang pertama yaitu latar belakang. Banyak usaha kecil dan menengah atau UKM yang masih mencatat stok dan transaksi secara manual, yang sering menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan karena tidak mampu menampilkan data secara real-time. Contohnya, pada kedai rokok rempah CK Malang ini yang masih menggunakan sistem konvensional untuk mencatat stok, penjualan, sehingga kurang efisien. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis database atau web dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi manajemen stok dan penjualan berbasis data menggunakan model Entity Relationship atau ER sebagai tahap awal menuju sistem digital terintegrasi yang diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi dan meningkatkan produktivitas UMKM. Yang kedua, kita masuk pada rumusan masalah. Di sini kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang model Entity Relationship atau ER untuk sistem informasi persediaan dan penyajian pada kedai rokok rempah CK Malang. Yang kedua, entitas, atribut, dan relasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem informasi persediaan dan penjualan tersebut. Terakhir atau yang ketiga, yaitu bagaimana hasil konversi dari model ER menjadi tabel-tabel relasional yang dapat digunakan dalam basis data kedai rokok rempah CK Malang. Baik, selanjutnya atau yang ketiga, sehubungan dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian kami juga ada 3. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah dalam merancang model ER untuk sistem informasi persediaan dan penjualan pada kedai rokok rempah CK Malang. Yang kedua, mengidentifikasi entitas, atribut, serta relasi yang relevan dalam konteks pengelolaan persediaan dan transaksi penjualan di kedai rokok rempah CK Malang. Dan yang terakhir, menghasilkan rancangan tabel relasional sebagai hasil konversi dari model ER yang dapat digunakan untuk membangun sistem informasi sederhana. Sekarang yang terakhir dari bab 1 yaitu ruang lingkup. Yang pertama, kajian tentang konsep, dasar basis data, dan model Entity Relationship atau ER dalam perancangan sistem informasi. Yang kedua, kajian mengenai struktur data dan hubungan antar entitas pada sistem informasi persediaan dan penjualan di kedai rokok rempah CK Malang. Dan yang terakhir, kajian proses konversi dari model ER ke model relasional atau tabel yang menjadi dasar pembuatan database fisik. Nah, teman-teman, sekarang ini kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Apa saja yang akan kita bahas? Simak selanjutnya. Landasan teori yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem terintegrasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam organisasi.
Selain aspek teknologi, sistem informasi juga mencakup manusia, organisasi, dan proses bisnis yang saling berinteraksi. Dalam konteks UKM, seperti kedai rokok rempah CK Malang ini, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas operasional, terutama dalam pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang, dan penyusunan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Nah, landasan teori yang selanjutnya yaitu konsep dasar basis data. Basis data adalah komponen utama sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terorganisir agar mudah diakses dan diperbarui dengan bantuan sistem manajemen basis data. DBMS berfungsi menjaga integritas, keamanan, serta konsistensi data sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Dalam usaha kecil seperti kedai rokok rempah CK Malang ini, penggunaan basis data sangat penting untuk mengurangi resiko kehilangan data, duplikasi pencatatan, dan kesalahan manusia atau error human. Dengan basis data yang terintegrasi, pengelolaan stok dan transaksi dapat dilakukan secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Landasan teori yang ketiga yaitu model entity relationship atau ER. Model entity relationship atau ER merupakan pendekatan konseptual dalam perancangan basis data relasional yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model ini membantu pengembang sistem memahami kebutuhan data secara logis sebelum diimplementasikan dalam bentuk tabel. Dengan model ER, proses perancangan menjadi lebih terstruktur dan risiko kesalahan analisis kebutuhan dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, model ER digunakan untuk merancang sistem informasi manajemen stok dan penjualan pada kedai rokok rempah CK Malang agar menghasilkan rancangan basis data yang jelas, efisien, dan mudah diimplementasikan. Kita masuk pada landasan teori yang keempat atau yang terakhir, yaitu konsep persediaan dan penjualan dalam usaha retail atau UKM. Persediaan dan penjualan merupakan dua aspek penting dalam kegiatan operasional usaha retail. Pengelolaan persediaan yang baik membantu menjaga keseimbangan stok, sementara sistem penjualan yang efisien mempercepat pencatatan transaksi. Banyak UKM di Indonesia yang masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan. Digitalisasi sistem persediaan melalui sistem berbasis web terbukti dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Manajemen persediaan yang baik juga berdampak positif terhadap probabilitas usaha. Oleh karena itu, bagi kedai rokok rempah CK Malang, menerapkan sistem informasi berbasis data diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan stok dan penjualan sekaligus mendukung proses digitalisasi UMKM. Baik, selanjutnya ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan 3 tahapan utama, yaitu merancang model entity relationship yaitu ER untuk sistem persediaan dan penjualan di kedai rokok rempah CK Malang. Jadi kita mengidentifikasi entitas, atribut, serta relasi yang dibutuhkan dan mengonversi model ER menjadi skema relasional sebagai hasil akhir. Lalu pendekatan studi kasus pada UKM retail digunakan untuk menganalisis kondisi nyata, pengelolaan data manual, dan menunjukkan proses transformasi menuju sistem berbasis data. Melalui analisis deskriptif dan pemodelan konseptual, penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi manajemen persediaan dan penjualan yang terintegrasi sebagai langkah awal digitalisasi UKM. Selanjutnya kita langsung ke bab 4 yaitu bahasa. Yang pertama yaitu entitas supplier. Jadi di sini menunjukkan
merupakan pihak pemasok produk rokok yang bekerja sama dengan kedai. Nah, jadi atributnya itu yang pertama ID supplier, nama supplier, lalu alamat, dan yang terakhir itu nomor telepon. Yang kedua yaitu entitas produk, jadi mewakili barang yang dijual di kedai. Nah, di sini itu atributnya itu yang pertama ID produk, lalu nama produk, lalu kategori, misalnya rokok, lalu harga jual, dan yang terakhir itu ID supplier. Selanjutnya yaitu entitas stok. Nah, jadi di sini itu menyimpan informasi jumlah stok barang yang tersedia dan harga belinya. Atributnya itu yang pertama itu pasti ID stok, lalu ID produk, relasi ke produk ya. Lalu yang ketiga itu ID supplier, relasi ke supplier. Lalu selanjutnya itu harga beli. Lalu selanjutnya itu satuan, misalnya slop atau bungkus. Lalu selanjutnya itu konversi per slop. Lalu selanjutnya itu ada jumlah stok, dan yang terakhir itu tanggal update gitu. Nah, selanjutnya itu entitas jenis transaksi. Jadi jenis transaksi apa saja yang terjadi baik pada penjual maupun pembeli serta metode pembayarannya. Nah, di sini tuh atribut yang dibutuhkan yaitu ID jenis, nama jenis baik penjualan ataupun pembelian. Lalu kita menggunakan via transaksinya itu tunai, transfer, ataukah kris. Nah, selanjutnya yaitu entitas pembeli. Jadi di sini mewakili pelanggan ataupun pihak yang membeli produk. Atributnya yaitu yang pertama itu ID pembeli, lalu nama pembeli, alamat, dan yang terakhir itu nomor telepon. Selanjutnya yaitu entitas transaksi. Jadi mencatat kegiatan transaksi yang terjadi di kedai. Jadi atributnya itu yang pertama pasti ID transaksi, terus tanggal transaksi, terus yang ketiga itu total harga, yang keempat itu ID jenis, relasi ke jenis transaksi, lalu yang terakhir yaitu ID pembeli, relasi ke pembeli. Kemudian lanjut ke entitas detail transaksi. Jadi berfungsi mencatat rincian produk yang dijual pada setiap transaksi. Atributnya yang utama yaitu yang pertama ID detail, ID transaksi, relasi ke transaksi. Lalu yang ketiga itu ID produk, relasi ke produk. Lalu yang keempat itu ID stok, yaitu relasi ke stok. Yang kelima itu jumlah, dan yang terakhir itu subtotal. Selanjutnya kita ke relasi antar entitas. Ingin menjelaskan di sini kardinalitasnya itu 1 ke N. Jadi satu atribut itu ID barang misalnya. Nah, itu ke banyak entitas lain seperti dalam hal tabel yang berisi beberapa atribut gitu. Jadi untuk yang pertama yaitu hubungan supplier dengan produk, kardinalitasnya kan 1 ke N. Jadi satu supplier itu dapat memasok banyak produk. Yang kedua yaitu hubungan supplier dengan stok, kardinalitasnya juga 1 ke N. Jadi satu supplier dapat memiliki banyak catatan stok. Yang ketiga yaitu hubungan produk dengan stok, kardinalitasnya itu juga 1 ke N, keterangannya itu juga 1 ke N. Jadi satu produk bisa memiliki beberapa catatan stok berdasarkan satuan ataupun harga beli. Yang keempat yaitu hubungan produk dengan detail transaksi, kardinalitasnya yaitu sama juga 1 ke N. Jadi satu produk dapat muncul di banyak transaksi. Yang kelima yaitu hubungan stok dengan detail transaksi, kardinalitasnya juga 1 ke N. Di sini satu stok bisa digunakan dalam beberapa transaksi. Yang keenam yaitu hubungan jenis transaksi dengan transaksi, kardinalitasnya juga 1 ke N. Satu jenis transaksi itu memiliki banyak transaksi seperti tunai, transfer, dan kris. Yang ketujuh yaitu hubungan pembeli dengan transaksi, kardinalitasnya juga 1 ke N. Jadi satu pembeli dapat melakukan begitu banyak transaksi seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 hubungan transaksi dengan detail transaksi, kardinalitasnya juga 1 ke N. Jadi satu transaksi terdiri dari beberapa detail transaksi produk.
Baik, untuk konversi model IR ke tabel relasional, yang pertama yaitu kami punya tabel produk. Untuk tabel produknya sendiri ada atribut nomor ID, produk, harga barang perbungkusnya, dan harga per slotnya. Untuk nomor ID-nya itu kami pilih untuk RK1 kami namai untuk produk CK, untuk RK02 kami namai untuk produk Ashika, untuk RK03 kami namai untuk produk Habat, RK04 kami namai untuk produk Musa, RK05 untuk Tani Maju, dan RK06 untuk Tani Maju Premium. Nah, untuk harga-harganya kami sudah sebutkan juga, serta harga-harga per slotnya juga. Untuk harga per slot itu satu slot isinya 10 rokok, jadi bisa kita bagi 100, misalnya untuk rokok CK atau RK01 untuk harga per slotnya kan 173.500, berarti kalau misalnya satuannya atau harga per bungkusnya itu untuk harga belinya 17.350 seperti itu. Oke, untuk konversi model IR selanjutnya yaitu kita punya tabel stok, di mana atribut dari tabel stok ini yang pertama ada ID stok, yang kedua adalah ID produk yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yang ketiga adalah ID supplier, yang keempat adalah harga belinya, yang kelima jumlah stok yang ada di gudang, yang keenam adalah satuannya, mau itu satunya slot atau bungkus, yang keenam adalah konversi per slotnya. Jadi kan satu slot kan isinya satu bungkus, jadi misalnya kita pilih satuannya itu slot, kita konversikan satu slotnya itu 10. Lalu yang terakhir adalah tanggal update dari stoknya itu, jadi bakal ditunjukkan stoknya itu kapan diupdate-nya, seperti itu. Tabel ketiga adalah tabel jenis transaksi, di mana isinya itu ID jenis transaksinya, lalu nama jenis transaksinya itu pembelian atau penjualan, dan via transaksinya misalnya kris, tunai, atau bank. Jadi bisa dilihat nih untuk pengeluarannya itu pembelian uang keluar atau pembeliannya itu melalui tunai atau melalui transfer. Untuk penjualan misalnya ada orang beli itu melalui kris atau tunai, seperti itu. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pembeli, di mana atributnya berisi ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Untuk ID pembelinya kami memberikan inisial PEM 240125 yaitu tanggal, tahun, dan bulannya, dan 01 itu untuk urutannya pada tanggal tersebut, seperti itu. Tabel selanjutnya adalah tabel transaksi, di mana atributnya berisi ID transaksi, tanggal transaksi, total harganya, ID jenisnya yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya, dan ID pembeli kita juga dapatkan dari sebelumnya. Jadi ada hubungannya nih, ada entitasnya. Untuk ID transaksinya kami inisialisasi dengan RX 2025-1024-001. Itu untuk baris yang pertama, di mana 2025-1024 itu merupakan tahun, bulan, dan tanggal, dan untuk 001-nya adalah urutan dari penjualan atau transaksi di hari itu, seperti itu. Selanjutnya adalah tabel detail transaksi. Bedanya dengan tabel transaksi sebelumnya adalah bahwasanya di tabel detail transaksi ini ada jumlah dari barang-barang produk yang dibeli dan harga jualnya serta subtotalnya. Selanjutnya adalah tabel supplier, di mana isi atributnya yaitu yang pertama ada ID supplier, ada nama supplier, alamat, dan nomor teleponnya. Untuk ID supplier kami menginisialisasikan SPCK1 untuk rokok CK, SPAS2 untuk rokok Ashika, SPHA3 untuk rokok Habat, SPNU4 untuk rokok Musa, SPTM5 untuk Tani Maju, dan SPTMP6 untuk Tani Maju Premium. Nah, berikut adalah diagram IR dari konversi model IR ke tabel relasional. Sebelumnya kan kita sudah punya kardinalitas setiap tabel-tabel. Nah, untuk ini adalah diagramnya. Nah, untuk yang pertama kita punya supplier, yaitu memasok 1 ke N, memasok N produk, dan supplier 1 memiliki catatan N ke stok. Untuk produk kita memiliki 1 muncul di detail transaksi, untuk produk juga 1 memiliki catatan di stok. Nah, untuk stok 1 digunakan di detail transaksi. Untuk transaksi sendiri 1 terdiri dari detail transaksi. Lalu untuk jenis transaksi 1 memiliki N ke transaksi, dan pembeli 1 melakukan N ke transaksi. Nah, kesimpulan dari penelitian kami adalah oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi basis data sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data
pada usaha kecil dan menengah atau UKM, khususnya di kedai rokok rempah CK Malang yang masih menggunakan sistem manual. Melalui perancangan model Entity Relationship atau IR, penelitian ini berhasil menghasilkan rancangan konseptual sistem informasi manajemen stok dan penjualan yang terintegrasi, meliputi identifikasi entitas, atribut, dan relasi antar datanya. Hasil rancangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pencatatan mampu mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan secara real time. Dengan demikian, rancangan model IR ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem berbasis web nantinya, yang mendatang transformasi digital dan meningkatkan produktivitas UKM di masa mendatang. Nah, untuk sarannya, yang pertama yaitu rancangan IR pada sistem penjualan kedai rokok rempah CK Malang disarankan dikembangkan menjadi sistem informasi berbasis web. Yang kedua, sistem ini dapat mengintegrasikan pencatatan stok, transaksi, dan pelaporan secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang ketiga, pengembangannya perlu memperhatikan keamanan data, kemudahan penggunaan, dan kebutuhan pengguna akhir. Yang keempat, dengan begitu, sistem ini diharapkan dapat menjadi dasar transformasi digital yang modern dan efisiensi bagi UKM.